Yo guys, kembali lagi di channel Pesan Masyarakat, tempat kita ngobrolin hal-hal yang mungkin udah sering didengar tapi belum tahu seberapa benarnya. Termasuk mitos maghrib, waktu di antara dua dunia. Langit jingga perlahan berubah ke ungu-unguan, angin mulai dingin, dan suara azan maghrib terdengar sayup dari kejauhan. Di momen itu, banyak orang tua berteriak memanggil anak-anaknya. Ayo, masuk, udah maghrib. Tapi kenapa harus buru-buru pulang? Emang apa yang salah kalau anak kecil main sebentar lagi? Malam ini kita akan membahas suatu cerita lama yang masih hidup dalam bisik-bisik kampung dan doa ibu di senja hari bukan sekedar mitos tapi mungkin sebuah peringatan. Di seluruh penjuru Indonesia dari Sabang sampai Merauke, hampir semua budaya memiliki larangan yang sama. Jangan keluar rumah saat maghrib. Larangan ini ditunjukkan khususnya untuk anak kecil, tapi menariknya alasan dan kisah di baliknya bisa sangat berbeda, tergantung dari daerahnya. Di Jawa, larangan ini sering dikaitkan dengan wewe gombel atau makhluk gaib yang konon menculik anak-anak yang masih berkeliaran di luar saat matahari tenggelam. Dan di Sulawesi Selatan ada cerita tentang Tokaya, roh-roh penjaga kampung yang tidak suka melihat anak-anak keluar saat transisi siang ke malam. Sedangkan di Bali, masyarakat Hindu mengenal waktu Sandakala, waktu yang sangat sakral dan dipercaya penuh dengan energi halus. Tapi intinya sama, maghrib bukan waktu biasa. Ia adalah batas, ia adalah peringatan. Ada suatu cerita Jawa Barat, anak yang kembali tanpa jiwa. Tahun 90-an di sebuah desa kecil di kaki Gunung Salak, ada seorang anak laki-laki bernama Rino bermain layangan hingga lupa waktu. Saat teman-temannya pulang, dia tetap bermain. Matahari tenggelam, maghrib pun datang. Ibunya panik mencari Rino kemana-mana. Hingga akhirnya ia ditemukan duduk kaku di dekat sawah. Diam, matanya kosong. Saat itu Rino tak pernah bicara lagi. Dokter pun bilang dia sehat. Tapi kata dukun kampung, jiwanya tertinggal di dunia lain. Dan di Kalimantan, cerita suara dari hutan, sebuah keluarga Dayak pernah menceritakan kisah seorang anak yang hilang saat bermain di tepi hutan saat maghrib. Setelah 2 hari menghilang, anak itu kembali, tapi hanya bisa bicara dalam bahasa yang tak dipahami siapapun. Dia sering tertawa sendiri dan kadang menangis sambil menatap pepohonan. Konon, ia sempat dibawa oleh penunggu hutan. Dan yang terakhir ada di Sumatera, cerita teman baru. Di sebuah kota kecil di Sumatera Utara, ada seorang ibu melihat anaknya pulang setelah maghrib dengan wajah yang senang. Ketika ditanya kenapa telat, dia hanya menjawab, "Aku main sama teman baruku. Bu, namanya Sinta. Tapi dia cuma muncul kalau gelap." Esoknya, anak itu jatuh sakit, demam. Dan setiap jam maghrib, dia selalu berkata, "Sinta, mau main lagi, Bu? Bolehkah aku keluar?" Cerita-cerita ini terdengar mistis, bahkan mungkin tak masuk akal bagi sebagian orang. Tapi, coba kita lihat lebih dalam apa maknanya. Zaman dulu, orang tua kita hidup lebih dekat dengan alam dan spiritualitas. Mereka percaya bahwa tidak semua hal yang bisa dijelaskan secara logika. Waktu tertentu seperti maghrib dianggap sakral, dan anak-anak yang masih polos dan bersih spiritualitasnya mudah terjangkau oleh energi atau makhluk dari dunia lain. Larangan untuk keluar saat maghrib bukan cuma soal tahayul, tapi bentuk perlindungan, karena selain makhluk gaib, malam hari juga bahaya fisik, udara dingin, resiko kecelakaan atau tersesat di kegelapan. Tapi cara penyampaiannya diselipkan dalam cerita agar lebih mudah diterima oleh anak-anak. Secara simbolis, maghrib adalah waktu transisi di antara terang dan gelap, di antara kesibukan dunia dan ketenangan malam. Ia jadi waktu yang mengundang refleksi, doa, dan keheningan malam. Maka dari itu, maghrib bukan sekedar soal jam, tapi soal peralihan yang secara spiritual dipercaya membuka pintu antar dimensi.
Dan dalam setiap transisi besar, ada celah dan di celah itu sesuatu bisa masuk. Sekarang, coba kamu ingat masa kecilmu. Apakah kamu pernah bermain terlalu larut dan tiba-tiba merasa diawasi? Pernah nggak merasa udara berubah saat azan maghrib berkumandang? Atau mungkin pernah punya teman kecil yang cuma muncul saat senja tiba? Entah kamu percaya atau tidak, maghrib menyimpan misteri dan mungkin larangan nenek, kakek, atau ibu kita dulu bukan sekedar takut kamu masuk angin. Mungkin mereka pernah mengalami sendiri sesuatu yang tidak sempat mereka ceritakan. Jadi, mulai malam ini saat langit berubah warna dan suara azan terdengar, ingatlah, maghrib bukan waktunya main, itu waktunya pulang. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan aktifkan lonceng supaya nggak ketinggalan video-video kami. Sampai jumpa di next video.